Dalam minggu-minggu ini selain kegiatan rutin kita juga melakukan kunjungan kerja di desa-desa di kecamatan di Kabupaten Belu. Dalam kunjungan kerja ini kita mendengar berbagai keluhan dari masyarakat. Keluhan-keluhan menyangkut pelayanan kebutuhan masyarakat di desa. Kita minggu kemarin di Kecamatan Raihat. Umumnya kita mencatat beberapa keluhan-keluhan masyarakat. Dan bersama pimpinan OPD kita menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah kita kerjakan kepada masyarakat. Dari kunjungan ini kita melihat bahwa ada informasi-informasi, ada hal-hal yang harusnya disampaikan kepada masyarakat, ada yang tidak tersampaikan, ada yang tidak mengerti, dan lain-lain. Padahal yang hadir sudah tokoh-tokoh masyarakat. Ada yang menyampaikan kepuasan, ada yang menyampaikan ketidakpuasan. Semuanya kita catat, kita evaluasi, dan kita sampaikan kepada masing-masing OPD untuk diperhatikan lagi. Intinya adalah bahwa apa yang sudah kita kerjakan kita sampaikan kepada masyarakat. Hal-hal apa yang menjadi keharusan pemerintah untuk menjalankan tugas kewajiban sesuai dengan apa yang sudah tertuang. Kemudian apa yang belum dikerjakan, kenapa belum dikerjakan, dan seterusnya. Sesuai dengan yang kita sampaikan ini kan tidak banyak. Satu di bidang kesehatan. Rata-rata saya kira masyarakat menikmati kesehatan itu, pelayanan kesehatan. Dan kita membutuhkan beberapa perbaikan. Perhatikan untuk puskesmas-puskesmas yang di hari libur, apabila ada emergensi kemana. Karena anjing gigit orang tidak kenal hari, tidak kenal jam. Hotline untuk dokter dan petugas ditulis di puskesmas itu. Untuk orang-orang yang atau pasien-pasien yang mengalami kesulitan. Dan petugas kesehatan atau dokter dia harus standby 24 jam. Apabila tidak ada, harus dibawa kemana, diantar oleh siapa. Untuk kasus-kasus emergensi, puskesmas keliling itu bukan pakai untuk jalan-jalan, untuk melayani masyarakat. Jenjang administrasi rujukan boleh diperhatikan, tetapi untuk kasus emergensi dia lintas segala macam. Dari puskesmas kalau ini kanker, langsung dia dari sini bisa sampai Jakarta. Dan sebaliknya, rujukannya. Dan kadang-kadang masyarakat perlu diberitahu tentang kondisi-kondisi apa. Dan pimpinan harus merespon keluhan masyarakat sekecil apapun. Itulah pelayanan publik terutama. Karena masyarakat tidak tahu, tidak mau tahu, tidak tahu. Tidak mau tahu dalam arti dia sakit pokoknya harus begini. Dijelaskan yang betul. Ada kasus-kasus yang bermasalah di kabupaten kita, ada kasus-kasus yang dari kabupaten lain datang bikin masalah di kita. Contohnya kemarin, saya lihat kronologisnya. Ada pasien dari Malaka, plasenta inkreta atau perkreta. Plasenta atau ari-ari yang melekat tidak bisa keluar. Hanya dua pilihan, dikeluarkan oleh dokter kandungan atau diangkat kandungannya. Datang di sini dan ibunya saya lihat tertangani dengan baik. Anaknya entah bagaimana pelayanannya bermasalah dengan BPJS-nya. Kalau dari kabupaten lain bukan pakai KTP dong. Pakai KTP BPJS rujukan dari sana ke sini. Tapi dalam kebingungan dan lain-lain, masyarakat pikir sudah selesai, omnya urus, keponakannya urus, ada yang urus anak, urus ibu, dan seterusnya, menjadi masalah. Dan kalau ada masalah begitu, perhatikan di level terbawah. Bukan hanya kasih tahu saja, suruh bayar saja, suruh apa dulu. Lapor kepada pimpinan yang level lebih tinggi. Jadi kita hanya bukan jadi juru bayar, juru tagih, dan juru marah. Wah, ini ada masalah yang serius menyangkut kesehatan. Karena masyarakat ini di era sekarang kita tagih uang, walaupun itu menjadi kewajiban dia untuk bayar karena administrasi tidak lengkap, tapi bagi mereka tidak masuk akal. Bagaimana menyelesaikan itu? Pimpinan harus menyelesaikan itu sebelum masyarakat, karena begitu media
tersebar semuanya, jarinya ke kita semua. Ini contoh di satu tempat, yang lain punya sama. Jam kantor siapa yang melayani mereka, demikian pun dengan pelayanan publik yang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Kepala datang pagi-pagi, lihat dulu, cek kesiapan tenaganya di mana. Saya lihat persentase kehadiran tidak tinggi, bahkan cenderung rendah. Kepala-kepala sebelum apel di sini coba cek barisannya, jangan sampai kita tidak tahu kita punya staff di mana. Saya mau cek satu-satu, tetapi kalau kita bergerak hanya cek fisik saja, orang takut karena kita mengecek terus, peradaban kita masih terbelakang, kita masih tertinggal. Dari hari ke hari kita harus naik kelas dong. Masa kita cek satu-satu, termasuk atribut ya, topi ini, lambang apa semua, dan lain-lain. Jadi saya minta kepada kita semua, hal-hal kecil yang harus diselesaikan di level manapun, dikoordinasikan dan disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi disiplin tadi, tolong dicek pagi-pagi. Masing-masing pimpinan sebelum apel di sana lihat. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah sesuai dengan standar operasional prosedur? Ada apa tidak? Standar operasional prosedur, ada administrasi, ada teknis. Diperhatikan ada tidak, ditulis di situ dan sudah ada atau tidak, dan diumumkan dan dibacakan setiap kali ada pertemuan, baik secara berkelompok maupun dengan yang lain, untuk menjamin bahwa semua sudah tahu, apalagi ada perpindahan orang dari mana ke mana. Demikian pun dengan di kelurahan, kecamatan dan lain-lain. Jam kantor ada pengeluhan, datang ke kepala desa belum datang, desa, kantor desa, kelurahan, jam buka, jam tutup. Kalau ditentukan jam 9 ya jam 9. Paling sedikit ada orang satu di situ. Kalau lurah harus masuk dong, ASN. Tidak usah tunggu kita sidak-sidak lagi. Jam kantor sudah ada belum? Walaupun tidak ada pelayanan atau belum ada masyarakat yang datang. Yang kedua di bidang pendidikan, yang kita temukan di lapangan, ruang kelas yang tidak layak, karena itu menyangkut keamanan siswa. Pagar yang tidak ada, tapi pagar tidak ada di dalam sistem kita punya untuk bikin pagar di sekolah. Tapi mereka minta pagar untuk sekolah, tapi sudah dijelaskan bahwa tidak ada di dalam sistem untuk mata anggaran untuk bikin pagar sekolah. Kita sampaikan dan mereka mengerti. Ruang kelas yang mau roboh, yang kalau hujan, di mana spesifik grandnya direncanakan tidak. Kemarin ada keluhan lagi, sertifikasi guru habis ini, kalau dinas pendidikan dengan kepala bidang ketemu kita, bupati, sertifikasi guru yang terlambat, pembayaran honor kekurangan 8%, ini saya ketemu orang di jalan disampaikan, 8% honor guru beberapa bulan yang belum terbayarkan, sertifikasi guru dibanding kabupaten lain yang belum. Saya mau cek, ini memang gangguannya ada di mana. Hal-hal kecil, anak-anak putus sekolah, kita sudah mengerti belum? Orang putus sekolah, tidak sekolah itu dia tidak pernah mendaftar jadi anak murid. Putus sekolah, dia berhenti di jenjang pendidikan dan tidak menyelesaikan, tidak melanjutkan sekolah, dia selesai di SMP tidak terus ke SMA, SMA tidak terus ke universitas. Jadi ada 3 kategori. Anak-anak ini kita sudah tahu belum, kemarin dengan CIS Timor kita melakukan kegiatan untuk 3 kecamatan untuk anak-anak yang masuk dalam 3 kategori ini, kita bawa untuk mereka kejar paket A, B, dan C. Kita sedih. Kemarin kita di sana di papan pengumuman buta huruf 216 orang. Kita boleh pukul dada kan, bilang kita sudah sekolah S3, S2, S1, D3, D4. Tetapi di satu desa masih 216 orang tulis buta huruf di situ. Kita merdeka 75 tahun. Anggaran 1 miliar di setiap desa. Masa kita masih tulis buta huruf di situ? Bikinlah kejar paket A untuk SD yang tidak lulus, paket B apa untuk SMP, atau paket C untuk SMA. Mereka biar belajar sesedikit mungkin, tapi diberi, paling tidak dia bisa baca HP, baca pesan, baca tulisan, harga, dan lain-lain.
Adakah kepedulian kita itu? Umumkan angka partisipasi kasar, partisipasi murni. Yang ditanya usaha apa untuk kita menuju supaya itu naik dan merata di Kabupaten Belu. Cis Timur bantu 3 desa, kita ada 69 desa. 1 tahun kita hanya intervensi 3 desa per 69, berapa persen itu? Jangan sampai hanya 45% saja, 5%. Artinya dalam tahun ini kita hanya naik 5% kalau mereka 3 desa ini semuanya buta huruf dan lain-lain tidak ada. Kita mau pendidikan maju, harus lihat di situ. Spesifik grant jangan sampai di breakdown tidak jadi-jadi gitu. Perhatikan keseimbangan antara fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik kan badan kita kelihatan besar, non-fisik otaknya diisi cukup tidak? Anak-anak yang 1.400 untuk isi CPNS, mereka mengeluh, datang tanya di bupati, bisa tidak kuota untuk itu? Kami lulus peternakan, bisa tidak kami peternakan? Ujungnya adalah anjap supaya dia keluar, bisa kadang kita punya masuk di situ, buka aplikasinya. Sesudah buka, bukan buka saja, tanya anak-anak yang mau dites di peternakan, pendidikan dan lain-lain. Kita buka untuk dokter spesialis, kita tidak punya dokter spesialis untuk tes, dan kuota itu melayang begitu saja. Betul, anjabnya tidak ada bedah saraf di situ. Kita buka pendaftaran bedah saraf, 1000% tidak ada orang datang daftar di sini. Kasih kuota itu untuk yang lain. Misalnya BKD sudah bikin belum? Anjab masuk dari OPD. Sudah betul belum anjab? Jangan pakai perasaan. Dokter hewan cuma ada 6, kita punya anjing, kalau sapi segala macam. Para medis di peternakan cuma ada 20 hampir 30. Dia datang tangkap anjing satu-satu untuk vaksin cukup tidak? Bantuan-bantuan kelompok, bantuan-bantuan jangan kita bagi pikir saya punya sepir, saya punya apa yang kita terima, malu kita datang ke sana. Mental korupsi kita. Hal-hal kecil ini kita bisa baca ini. Untuk dia tidak bisa lakukan hal-hal kecil begini, tidak bisa lakukan hal-hal besar. Dan seterusnya. Jalan raya, listrik masuk desa, jalan lubang, jembatan yang mau roboh. Koordinasi sampai ke sana, sampai di provinsi, sambungan air bersih, informasi, air irigasi, air apa, irigasi sekunder tersier yang rusak di sana. Koordinasi ke BWS dan ke lain sudah sampai di mana? Pembangunan rumah dan seterusnya. Dari turun begini kita tahu. Dan kalau tidak ada pimpinan OPD yang turut, boleh kepada bidang dan lain-lain. Tetapi harus jelas. Dan pulang informasi itu kita catat dan kita teruskan dan ditindaklanjuti. Dilihat program-program kegiatan tahun ini apa. Kita lihat skala prioritas ya. Jadi money follow program gitu. Bukan program follow money. Lihat uang kemudian baru kita karang-karang mau seperti apa. Dan skala prioritas. Itulah kelebihan, itulah yang kita lakukan di sini. Bukan duduk-duduk terus kita pikir sembarang saja. Masing-masing dinas sudah tahu kita punya program prioritas di sini. Bantuan kelompok untuk berapa banyak kelompok. Bantuan itu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Apa itu kemiskinan ekstrim? Berapa itu? Kita harus tahu definisinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita juga mendengar ASN minta kalau bisa TPP kasih naik. Betul naik. Hasaet tapi sorry sudah tidak naik. Ini khusus saya terus hal nobelos naik. Tunjukkan serisu kemudian itu hasil. Pak, kami sudah tunjukkan, sekarang Pak buktikan. Tahun ini kita 38 miliar untuk pilkada. Kan tahun-tahun depan kita ada, mudah-mudahan ada kelonggaran fiskal. Kita efisiensi, efektivitas dalam bekerja. Supaya no risinuan itu yang saya buatnya sih. Artinya apa? No itakan emasya makya posyandu kader hinaba. Iya tan siane atsuli manulu atsili manulu sa kader sih. Karena tadi kami kader tawahir apa? Ini kader seumur hidup mah. Biasa kader dia kan kader mau jadi ketua umum, jadi kami kader terus dia batin asli menullah saat. Apakah kita sudah memikirkan mereka? Kalau kita masih berdiri di sini pasti kita perhatikan, termasuk semua ASN di sini. Dan rasa terima kasih kita kepada masyarakat dan kepada negara ini adalah yang bekerja sebaik-baiknya. Kalau kita omong keras bukan karena kita benci. Kita omong keras supaya kita lebih semangat lagi dalam bekerja. Dan rombongan kuda penarik andong bukan
tergantung pada kuda yang paling cepat, tetapi dia tergantung pada kuda yang paling lambat. Di dalam satu rombongan tarik kereta 6, bukan kuda yang cepat mau lari, tetapi yang menghambat kuda yang larinya paling pelan. Oleh karena itu, lihat di masing-masing OPD, sektor mana yang paling lemah, di bidang SDM, di bidang perencanaan, di bidang lain-lain. Di bidang perencanaan banyak pengusaha yang mengeluh juga karena antara perencanaan dengan fakta di lapangan tidak klop. Kita kadang-kadang lupa di perencanaan. Perencanaan itu menyelesaikan lebih dari 50% masalah. Kalau perencanaan gagal, artinya gagal 50%. Mana-mana yang mau dipercepat, mana-mana yang belum diperhatikan. Dan kalau kita omong begini, diperhatikan, dilaksanakan. Kalau tidak, percuma bikin apa kita apel. Pagi-pagi dari rumah untuk datang apel. Jadi setiap kesempatan kita bertemu, ada nilai tambah yang kita peroleh dari situ. Saya ulangi lagi, setiap kita bertemu dimanapun, ada nilai tambah ya. Jadi ini beberapa pesan kepada kita. Semoga kita tetap bekerja sama dengan hati untuk memajukan masyarakat kita. Visi dan misi bukan hanya slogan, kita implementasikan pada saat kita bekerja.